warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riza Khasna Araf dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Aisyah Yogyakarta. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang iman, ilmu, dan amal. Pengertian iman dari bahasa Arab yang artinya percaya. Sedangkan menurut istilah, pengertian iman adalah membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan tindakan atau perbuatan. Dengan demikian, pengertian iman kepada Allah adalah membenarkan dengan hati bahwa Allah itu benar-benar ada dengan segala sifat keagungan dan kesempurnaannya. Kemudian pengakuan itu diikrarkan dengan lisan serta dibuktikan dengan amal perbuatan secara nyata. Jadi, seseorang dapat dikatakan sebagai mukmin atau orang yang beriman sempurna apabila memenuhi ketiga unsur keimanan yang telah disebutkan tadi. Apabila seseorang mengakuinya dalam hatinya tentang keberadaan Allah, tetapi tidak diikrarkan dengan lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan, maka orang tersebut tidak dapat dikatakan sebagai mukmin yang sempurna. Sebab ketiga unsur keimanan tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. B. Pengertian ilmu. Kata ilmu dari bahasa Arab, ilmu berasal dari kata kerja alima yang berarti memperoleh hakikat ilmu, mengetahui dan yakin. Ilmu dalam bentuk jamaknya adalah ulum, artinya memahami sesuatu dengan hakikatnya. Dan itu berarti keyakinan dan pengetahuan. Jadi ilmu merupakan aspek teoritis dari pengetahuan. Dengan pengetahuan inilah manusia melakukan perbuatan amalnya. Jika manusia mempunyai ilmu tapi miskin amalnya, maka ilmu tersebut sia-sia. Berbeda dengan pengetahuan. Ilmu merupakan pengetahuan khusus tentang apa penyebab sesuatu dan mengapa. Ada persyaratan ilmiah, sesuatu dapat disebut sebagai ilmu. Sifat ilmiah sebagai persyaratan ilmu banyak terpengaruh paradigma ilmu-ilmu alam yang telah terjadi. Ada lebih dahulu. C. Pengertian amal. Secara bahasa, amal berasal dari bahasa Arab yang berarti perbuatan atau tindakan. Sedangkan saleh berarti yang baik atau yang patut, atau juga membangun, bukan merusak. Menurut istilah, amal soleh ialah perbuatan baik yang memberikan manfaat kepada pelakunya di dunia dan dapat balasan pahala yang berlipat di akhirat. Pengertian amal dalam pandangan Islam adalah setiap amal saleh atau setiap perbuatan kebajikan yang diridhoi oleh pencipta alam semesta, Allahu Rabbul Alamin. Dengan demikian, amal dalam Islam tidak hanya terbatas pada ibadah atau ibadah mahdhuf. Sebagaimana ilmu dalam Islam tidak hanya sebatas pada ilmu fikih dan hukum-hukum agama. Ilmu dalam ajaran Islam ini mencakup semua yang bermanfaat bagi manusia, seperti meliputi ilmu agama, ilmu alam, ilmu sosial, dan lain-lain. Ilmu-ilmu ini jika dikembangkan dengan benar dan baik, maka memberikan dampak yang positif bagi peradaban dan kebudayaan manusia. Misalnya, mengembangkan sains akan memberikan kemudahan dalam lapangan praktis manusia. Demikian juga dengan pengembangan ilmu-ilmu sosial akan memberikan solusi untuk memecahkan masalah-masalah di masyarakat, baik lokal, regional, maupun dunia. Saya juga akan menjelaskan tentang hubungan antara iman, ilmu, dan amal. Dalam Islam, antara iman, ilmu, dan amal terdapat hubungan yang terintegrasi ke dalam agama Islam sebagai ajaran atau paradigma Islam. Islam adalah agama wahyu yang mengatur sistem kehidupan. Dalam agama Islam terkandung 3 ruang lingkup, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Sedangkan iman, ilmu, dan amal berada di dalam ruang lingkup tersebut. Iman berorientasi terhadap rukun iman yang 6. Sedangkan ilmu dan amal berorientasi pada rukun Islam yang 5, yaitu tentang tata cara ibadah dan pengamalannya yang menghasilkan ihsan, kebaikan dan kemanfaatan bagi manusia dan alam lingkungannya. Akidah merupakan landasan pokok dari setiap amal seorang muslim dan sangat menentukan sekali terhadap nilai amal, karena akidah itu berurusan dengan hati. Akidah sebagai kepercayaan yang melahirkan bentuk keimanan terhadap rukun iman.
yaitu iman kepada Allah, malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, hari kiamat, dan takdir. Meskipun hal yang paling menentukan adalah akidah atau iman, tetapi tanpa integritas ilmu dan amal dalam perilaku kehidupan muslim, maka keislaman seorang muslim menjadi kurang utuh. Bahkan akan mengakibatkan penurunan keimanan pada diri muslim, sebab eksistensi perilaku lahirnya seorang muslim melambangkan batinnya. Kemudian, saya juga akan menjelaskan tentang hubungan iman dan ilmu. Beriman berarti meyakini kebenaran, eksistensi, dan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, serta dengan penuh ketaatan menjalankan ajaran tersebut. Untuk dapat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kita harus memahaminya. Kita harus memahaminya terlebih dahulu sehingga tidak menyimpang dari yang dikehendaki Allah dan Rasulnya. Cara memahaminya adalah dengan selalu mempelajari ajaran agama atau Islam. Iman dan ilmu merupakan dua hal yang saling berkaitan dan mutlak adanya. Dengan ilmu, keimanan kita akan lebih mantap. Sebaliknya, dengan iman, orang yang berilmu dapat terkontrol dari sifat egoisme, pribadi atau kelompok, bahkan bangsa, sombong dan semena-mena yang berakibat rusaknya tatanan hidup sosial kemasyarakatan dan meruntuhkan peradaban yang telah susah payah dibangun manusia. Kemudian, saya juga menjelaskan tentang hubungan iman dan amal saleh. Amal saleh merupakan wujud dari keimanan seseorang. Artinya, orang yang beriman kepada Allah SWT harus menampakkan keimanannya dalam bentuk amal saleh, sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya yang artinya, sungguh, kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian, kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh atau mengerjakan kebajikan. Maka mereka akan mendapat pahala yang tak ada putus-putusnya. Quran surat At-Tin ayat 4-6. Iman dan amal saleh berarti dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Mereka bersatu padu, satu sisi ada dan satu sisi lainnya tidak ada. Itu sebaliknya, maka dia tidak berharga sama sekali. Iman tanpa amal soleh juga dapat diibaratkan pohon tanpa buah. Dengan demikian, seseorang yang mengaku beriman harus menjalankan keislamannya. Begitu pula orang yang mengaku Islam harus menyatakan keislamannya. Iman dan Islam seperti bangunan yang kokoh di dalam jiwa karena diwujudkan dalam bentuk amal soleh yang menunjukkan nilai-nilai keislaman. Hubungan amal dan ilmu. Hubungan ilmu dan amal dapat difokuskan pada dua hal. Yang pertama, ilmu adalah pemimpin dan pembimbing amal perbuatan. Amal yang lurus dan berkembang, bila didasari dengan ilmu dalam semua aspek kegiatan manusia, harus disertai dengan ilmu baik itu yang berupa amal ibadah atau amal perbuatan lainnya. Sebagaimana sebuah hadis Rasulullah SAW yang artinya, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka wajib baginya memiliki ilmu. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, maka wajib memiliki ilmu. Dan barang siapa menghendaki keduanya, maka wajib baginya memiliki ilmu. Hadis riwayat Tirmidzi. Dengan begitu, maka tujuan amal yang dikehendaki seseorang mesti dicapai dengan ilmu. Amal ini akan mempunyai nilai jika dilandasi dengan ilmu. Begitu juga dengan ilmu akan mempunyai nilai atau makna yang jika diiringi dengan amal, sebuah perpaduan yang saling melengkapi dalam kehidupan manusia, yaitu setelah berilmu lalu beramal. Yang terakhir yaitu hubungan antara iman, ilmu, dan amal dalam kehidupan. Sumber pokok ilmu pengetahuan menurut Islam adalah wahyu dan akal, yang keduanya tidak boleh dipertengahkan karena manusia diberi kebebasan dengan mengembangkan akalnya dengan catatan dalam perkembangan tersebut tetap terkait dengan wahyu dan tidak akan bertentangan dengan syariat Islam. Sehingga ilmu pengetahuan dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu ilmu yang bersifat abadi yang tingkat kebenarannya bersifat mutlak, dan ilmu yang bersifat perolehan yang tingkat kebenarannya bersifat nisbi. Menuntut ilmu pengetahuan dan mendalami ilmu agama bertujuan untuk mencerdaskan umat dan mengembangkan agama Islam agar dapat disebarluaskan dan dipahami oleh masyarakat. 3 macam kewajiban ilmu pengetahuan bagi orang mukmin. Yang pertama yaitu menuntut ilmu atau belajar mulai dari wayan sampai liang lahat. Yang kedua,
mengamalkan ilmunya yang telah dipelajari, dan yang terakhir yaitu bagi yang berilmu mengajarkan kepada orang lain tanpa pilih kasih. Kewajiban menuntut ilmu fardu ain dalam bidang agama karena agama merupakan sistem hidup yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Allah juga memberikan tuntunan agar motivasi dan niat belajar serta menuntut ilmu itu hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disebutkan firman-Nya dalam kitab suci Al-Qur'an yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah. Dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa taala menyuruh manusia untuk memperdalam ilmu pengetahuan yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan kami tidak mengutus sebelum engkau Muhammad melainkan orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Nahl ayat 43. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, mencari ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Adapun kewajiban menuntut ilmu ada dua macam, yaitu fardu ain, yaitu kewajiban menuntut ilmu yang terkait dengan individu muslim tentang pokok-pokok ajaran agama yang termasuk dalam rukun Islam atau ibadah mahdoh atau ibadah khusus lainnya seperti rukun iman. Kemudian fardu kifayah, yaitu kewajiban menuntut ilmu yang keberadaannya terkait dengan kepentingan masyarakat muslim dan masyarakat umum. Kewajiban ini tidak mutlak seluruh ilmu mesti dikuasai, atau melainkan bidang yang ia ingin kuasai saja sehubungan dengan pekerjaan atau minatnya. Dalam pengertian khusus, apabila ilmu yang diberikan sudah terpenuhi, ditekuni oleh sejumlah ilmuwan sehingga kebutuhan masyarakat tercukupi, maka terlepaslah kewajiban menuntut ilmu tersebut. Akan tetapi, apabila masih kekurangan sehingga jalannya pembangunan masyarakat akan terganggu, maka kewajiban tersebut masih ada dan menjadi tanggung jawab keseluruhan untuk mencakupinya. Menuntut ilmu adalah hal yang wajib dilakukan manusia untuk memperluas wawasan sehingga derajat kita pun bisa terangkat. Ilmu juga membantu memecahkan kebutuhan dan persoalan hidupnya. Menuntut ilmu merupakan ibadah sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, menuntut ilmu itu wajib di atas orang Islam, laki-laki maupun perempuan. Menurut hadis riwayat Al-Baihaqi, betapa wajib dan pentingnya hubungan sinergi antara iman, ilmu, dan amal perbuatan, sehingga mencari ilmu dalam kondisi apapun dalam orang mukmin merupakan suatu kewajiban yang tidak bisa diabaikan, serta dalam mengamalkannya yang dilandasi iman karena Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ilmu fardu ain dan fardu kifayah yang dicari itu bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Dan dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Summa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.